Masih di luar mohon jangan masuk ke dalam. Kepada yang masih di luar mohon jangan masuk ke dalam. Biasa cacing tuh kalau ada panas dia di luar. Ketika ada udara adem dia buru-buru masuk. Artinya ya, cacing-cacing orang Islam udah begitu kerjaannya. Cacing demen sama nasi. Betul gak? Cacing demen sama nasi. Belatung timbul gara-gara nasi. Bisa dimulai. Daging membusuk, keluarnya apa? Belatung. Jadi orang yang datang lalu makan sekenyang-kenyangnya, biasanya di mulutnya jadi belatung. Tidak ada lagi. Kebanyakan kita belatung-belatung agama. Paham belatung agama? Itu yang muda-muda jangan jadi belatung. Jadi kebongbong enakan. Mana itu kiai itu? Kiai, mana itu kiai yang tadi? Mana Safarudin mana dia? Panggil Safarudin sini. Kita gue kawinin lo. Juta sini nih. Safarudin nggak boleh keluar Safarudin. Safarudin sini. Kalau dia pulang, aneh teriakin tuh. Bakar mobilnya, bakar mobilnya. Apa-apaan? Gue datang jauh-jauh. Lo orang sini mau balik. Kebanyakan nyandung. Anda mau berak, dia lagi berak. Cepetan siapa di kamar mandi ini? Safarudin, orang mana? Orang Cipatat. Suruh keluar buru-buru. Dijawab dari dalam, tanggung bibi. Lu tanggung, gue juga tanggung. Damang kiai ya luar biasa. Ini kiai lucu-lucu ya, badannya cakep-cakep amat ada. Habibnya cakep-cakep, kiai cakep-cakep, gurunya pada cakep-cakep. Damang Ustaz. Ya angker Ustaz Sulaiman angker. Kayak masih iparnya Usama bin Laden. Anda kepengen Ustaz Sulaiman, tumis dipipisin sedikit, jenggot itu dipipisin sedikit, biar tampak lebih muda, saingan Justin Bieber. Jadi guru agama jangan bawa tua. Jadi guru agama kiai jangan bawa tua. Kenapa? Dunia tambah sana tambah tua, tapi penampilannya selalu muda. Bisa dengar? Kalau dunia tambah ke sana tambah tua usianya, sedang yang datang dan tampil dalam urusan dunia adalah selalu ingin muda, maka untuk menyeimbangkan antara tuanya dunia dengan mudanya usia pemuda saat sekarang ini, yang muda agamanya, muda kesadarannya, muda pengalamannya, muda hal urusan tetek bengek yang menjadikan mereka mudah diadu domba dalam urusan agama, maka guru-guru muda yang berilmu harus selalu tampil muda meski usianya tua, untuk menyeimbangkan antara ilmu yang kita miliki dengan penampilan kita sebagai guru yang ada usia. Dan apalagi guru-guru ini umumnya di bawah 50 tahun. Umur Anda 72 sebenarnya, 72. Karena kawin sering ketangkep basah, muda lagi. Ya namanya ngomong kakek meteran. Mana tukang miming? Bang miming, ayo miming. Miming yang kemarin kerja bakti di Al-Busra Citayam ada? Ada. Ming, kalau itu kalau ada waktu tolong enak Ming. Jadi selesai pemasangan besi, tinggal dibikin itu kelom aja begitu. 300 meter lebih, tolong duaan. Inti sarang siapa kayak tukang sanes kenek. Kalau kenek di Citayam rata-rata kenek semua. Iya, Citayam kenek semua, kenek makan. Artinya nggak boleh lihat nasi, udah pada mabuk, buter. Apunten ya, mau nanya, ente nama ente siapa? Hah? Elo. Lo ompong biar pantas. Nama Ridho, bilang Ridho. Kenapa? Karena ompong mesti hilang kepastian Anda. Kenapa? Karena kekurangan fisik kita lalu pudar kita punya ilmu dalam agama. Kenapa? Karena hidup kita tidak sempurna sebagaimana orang-orang di luar Islam menikmati dunia dan seisinya. Anda yang belajar jadi orang Islam seakan hina dalam pemikiran. Haji Marzuki. Apa bedanya Haji Marzuki ame apa balon gas? Itu sebelah belakang siapa?
Bukan lo tai. Ini. Siapa Hah? Novel. Dari mana, Pak? Dari Kadipaten. Kadipaten. Kadipaten kan dekat dari sini, Pak. 600 kali selpetan. Sebelah ini saya bawa tuh. Kami. Hah? Helmi. Dari mana, Mi? Ranji Majalengka. Kuranji Majalengka. Kalau Sasihan suka kemari ya, Mi? Ngerti gak bahasa Sasihan? Oh, alhamdulillah. Ente? Ridho nggak kemarin pengajian bulanan anak di sini suka hadir ya? Kenapa nggak hadir? Mondok. Mondok di mana? Di Solo. Mondok jauh-jauh amat. Mondok di BBC bisa. Di Solo siapa sana? Bisa Juli. Umurnya berapa tahun? Ada bangsa 47. 44. Kirim salam ya. Ente? Kami orang mana? Kadipaten juga. Sebulan sekali kemarin enggak? Enggak. Kenapa? Tinggal di Bandung. Tinggal di Bandung. Bandung sama Sumedang jauhan mana? Jauhan Madura. Jawab goblok, sebab pertanyaannya sudah salah. Ketika orang bertanya salah, jawab yang salah. Itu orang cerdas. Mau jawab salah, Bib, Salman dikata kurang ngajar. Alhasil Habib Ali kok udah ngomong gak kayak meteran. Ente? Hasan bin Hasan bin Abu Bakar bin Ali terus. Tinggal di mana, Bib? Kadipaten. Kadipaten banyak Habib di ujung jaya. Gak ada Habib ya. Yang ada Habib kecoa. Ente, Bib? Hadi bin Salim dan Abdullah Al-Haddad. Hadi bin Salim dan Abdullah Al-Haddad. bin Saleh bin Salim. Salim bin Abdullah Bin Salim bin Abdullah Al-Haddad. Banyuwangi asalnya mana? Banyuwangi. Habib tahu, Bib? Banyuwangi, Jember. Wilayah provinsi Indonesia mana yang aku tidak singgahi? Biar tahu Anda ya. Kalian bisa lihat aku sepertinya warak wirik mondar-mandir tak punya arti. Provinsi mana yang tak pernah kulihat? Sejak kulihat aku tahu isi. Selesai. Ini. Ada segala dari mana sih? Semuanya Kadipaten. Kapan dari Kadi numpuk? Nah, agak lebih tua. Antum saya Mi. Mustafa bin Muhammad Yahya. Mustafa, ada Habib Mustafa bin Muhammad bin Yahya. Tinggalnya mana? Nih. Kadipaten lagi. Bubar. Kita bisa dikeroyok nih. Kadipaten lagi? Ya udah. Enggak ada ketobat kan semuanya Kadipaten. Habib kalau itu Anak Segaf bin Abdullah bin Hasan Segaf. Segaf bin Abdullah bin Hasan Segaf. Woi, udah dua Segaf nih. Hebat. Udah. Masih punya anak, Beb? Punya anak perawan yang pantas buat Anda enggak? Anda di ujung jaya sial dangkalan 21 tahun nggak pernah dapat perawan. Ujung jaya setan. 21 tahun sampai almarhum Kiai Abdurrahim Musa pulang ke rahmatullah gara-gara takut sama Ana. Dia bilang mati inti nggak cari anak-anak perawan. Bib gimana, Bib? Cari yang cocok. Aneh yang mana ya cocok kalau jam 2 malam? Mati lo. Ali bin Muhammad bin Yahya. Ali bin Muhammad. Kadipaten lagi. Ya. Semuanya Kadipaten. Sahlan bin Bandung. Oh, Bandung. Oh, yang ini nih. Ya Ustaz Jalud Asyuti. Bukan. Sahlan. Dari Bandung ya? Oh. Temennya Ustaz itu. Oh, kok itu temen udah lama di Malang kali? Iya. Oh, tahun berapa waktu di Malang? Tahun 73. Tahun 73 aneh di mana ya? Oh, di kantor perjudian. Tahun 73, iya, aneh di tahun 73 74 di kantor perjudian, 74 di Solo. Terus ketawa ngomong terus, waduh. Enggak ada orang ini Ustaz Sulaiman. Orang ini apa? Daerah inti itu siapa nih? Indramayu enggak ada Indramayu. Kan sana Indramayu ada itu, dari Habib Yusuf, ada Habib Alwi almarhum, terus Habib Yusuf, terus anak-anaknya kemana itu?
tempat-tempat ana dengan almarhum silaturahmi bin Mayu, kemudian kok ada haul Habib Muhammad Abdul Rahman Segaf, Habib Rahman bin Muhammad As-Segaf. Duluan tuh ana hadir, masih banyak kiai dulu. Karena mungkin barangkali wallahu a'lam bissawab, yang kiai sepuhnya pulang ke rahmatullah, yang muda jadi kiai enggak pantas, tapi memaksakan diri jadi kiai, sehingga yang muda melihat antara apa yang dilihat dengan kenyataan yang diperbuat sangat berbeda jauh. Perbedaan pasti terjadi dari siapa dan oleh siapapun, tapi jangan terlalu jauh. Perbedaan pasti terjadi dari apa dan siapapun, tapi ingat, jangan perbedaan itu terlalu jauh. Antara kita semua saling berbeda, apaannya kayak beda, tapi alhamdulillah tidak terlalu jauh perbedaan. Contoh, kita masih punya keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perbuatan kita, ya ada yang ikut betul, ada yang separuh ikut, ada yang ikut-ikutan, tidak terlalu jauh dari aslinya. Itulah satu hal yang perlu dimaklumi. Untuk ada sedikit keikutsertaan pada sesuatu yang asli, dibutuhkan kesinambungan dalam bimbingan, sehingga apa yang tadinya ikut-ikutan mulai mengenal apa yang diikuti. Yang tadinya setengah ikut-ikutan, mengikut tapi setengah hati dalam mengikuti, berkah bimbingan ilmu yang berkesinambungan, dia mengerti bahwa mengikuti sesuatu yang baik dan benar dan tuntunan asli menguntungkan dirinya dalam kehidupan melalui agama. Selesai. Ustaz Sulaiman usia muda, anaknya banyak. Man, cekap man khomsah. Jaga punya anak 5 tuh udah kebangetan. Kalau Betawi bilang ceramitan. Gitu. Yang wajib anak udah paling banyak man. Kalau berminat jangan lebih dari 5. Jangan lebih dari 5. Lebih dari 5 petaka, terserah. Gimana? Kawin lagi, bodoh-bodoh amat. Ada awi yang tanggung jawab. Ya, Ustaz Abid. Anaknya masih 3. Mau saingan sama kakak ipar. Orang bersaing jangan sama ipar, bersaing sama guru. Oh, sanggup gak bersaing sama guru? Gak bakal sanggup. Guru kesana kemari bininya 1. Ceweknya buju buneng kamplop. Ya, sanggup gak bersaing? Itu ajengan angker amat. Luar biasa. Gak ada yang lebih indah dari masyarakat Sunda, ya. Masyarakat Jawa, Kalimantan, Palembang, dan semua indah sejauh yang ana lalui dalam pembauran ana kepada mereka. Tapi nggak ada yang lebih indah dari masyarakat Sunda. Kenapa begitu? Pertanyaan yang wajib dijawab oleh Anda sendiri. Sifat orang Sunda satu di antaranya menerima keberadaan tamu apa adanya. Timbul kecintaan orang-orang Sunda kepada tamu selagi tamu mengerti adat istiadat apa-apa yang dibawa oleh pendahulu mereka. Selagi apa yang dibawa oleh orang Sunda sebagai sesepuh-sesepuh dalam agama yang anda bicarakan serasi sesuai, tak ada pengingkaran, tak ada pelanggaran, di situ mereka memperlihatkan kecintaannya. Tidak lebih dari itu. Betul begitu? Jangan saya gitunya. Lu ngomong saya gue matiin. Allah capek karena malam sudah larut. Ane capek kalau nggak karena dikasih hadiah 12 juta ane nggak datang. Kata panitia, banyak amat. Ane datang kemari hanya sekedar memperlihatkan hubungan silaturahmi kepada masyarakat Sunda, khususnya Ujung Jaya dan seputarnya. Bahkan sudah dan seputarnya di luar Ujung Jaya kan banyak jamaah. Meskipun yang namanya jamaah 3 ke atas, 6 ke bawah, dari berbagai wilayah Kecamatan Ujung Jaya dan seputarnya, berjalan kurang lebih kira langkung 20 tahun. Anak di sini udah paling miskin 20 tahun. Membaur ke sana kemari sebagian orang-orang baik yang anak kenali pulang ke rahmatullah. Tapi enggak berarti memadamkan kecintaan mereka kepada guru agama, khususnya anak pribadi yang datang kemari selama 20 tahun sasihan dalam bentuk pengawasan. Anak-anak mereka pun bisa silaturahmi, ibu-ibunya pun sama.
Lebih jauh dari itu, sekedar apa yang Anda ketahui dalam sedetik ilmu agama yang itu adalah keaslian dalam tuntunan ulama-ulama orang Sunda dan semua ulama solihin di berbagai belahan bumi, Anda jalani semampu yang Anda bisa jalani dan Anda contohkan. Bulanan tetap berjalan, satu demi satu Allah Ta'ala kasih. Ada yang terus tegar dapati apa yang Allah Ta'ala kehendaki, ada yang separuh hati terpengaruh lingkungan yang tak berpendidikan agama di hati dan pikiran serta perbuatan, Allah Ta'ala singkirkan dalam majelis ilmu. Bukan kewajiban Anda sebagai guru. Jauh dari itu hubungan erat antara Anda dengan almarhum al-Maghfurlah Kiai Abdul Musa yang gak pernah bisa dipisahkan sejak bertemu sampai wafatnya, sampai anak pulang ke rahmatullah, ketemu beliau di alam barzah, mutlak dan pasti. Selebihnya anda-anda yang muda-muda, terutama dari keluarga almarhum al-Maghfurlah Kiai Abdul Musa di Pondok Pesantren Matmon Najah ini, akan al-Fadil al-Ustaz Haji Sulaiman, akan al-Fadil al-Ustaz Abid, kiranya bisa terus melanjutkan, bukan ilmu, melanjutkan apa yang jadi harapan almarhum dalam menyikapi agama di lingkungan yang ini adalah amanat beliau dan harapan kita semua, khususnya masyarakat Ujung Jaya dan seputarnya. Artinya apa yang beliau inginkan, apa yang masyarakat harapkan, mana yang paling mudah untuk dijalankan, itu lebih diutamakan. Kepada guru-guru juga minta maaf bila rebo, bukan anak nggak mau datang bulanan, tapi kadang-kadang darah anak ngedrop. Lagi sehat-sehat, berantem juga mau lagi sehat. Tapi lagi datang ngedrop, udah obatnya perempuan. Tuh penyakit HIV alwi satu. Lagi datang sehat, berantem dengan cara apapun anak layani. Lagi sehat badan ya. Tapi kalau lagi ngedrop, nggak ada obatnya. Dikasih duit, diterima, diambil. Dia orang ngasih duit, anak ambil. Udah nih, sana gue enak liat lu. Tapi kalau perempuan yang datang, ada. Anda berguru kepada kita. Artinya antara uang dengan duit jangan pernah berlaku angkuh satu dengan lainnya. Bisa dimengerti? Kita punya duit, nggak punya perempuan sia-sia. Kita punya uang perempuan, duit kagak, petaka. Berapa banyak laki digaplok ke bini gara-gara punya duit. Nah, berapa banyak pameget suami apa sih, Mak? Hah? Berapa banyak laki? Berapa banyak salak-salak? Berapa banyak salaki digaplok ku pameget gara-gara tegaduh hartos. Pak, eta lalaki sial. Walhasil. Bu, mau terus ya, Bu? Yang jawab emak. Kalau dikata ibu, calon ibu pun sama menjawab. Perawan tuh calon ibu. Bu, mau terus ya, Bu? Lu perawan jangan jawab. Luar biasa. Walhasil yang mana yang bener sih, Beb? Ya namanya sim kuring ngomong kakek meteran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut di antara mereka ada yang belum berfatihah ya kepada almarhum al-Maghfurlah ya Kiai Abdul Musa, kemudian kepada almarhum al-Maghfurlah ya Sayyidul Walid ya Haji Abu Yahya Bandung, dan kepada ulama-ulama soleh lainnya, guru-guru agama kita. Sekecil apapun, arti sekecil apapun, biar ngajar alif bakta. Dia mengajarkan syariat Rasulullah SAW ya, sadar kalian ya. Biar itu guru ngajar alif bakta, usianya 60 tahun. Yakinkan, dia adalah pengikut ajaran Rasulullah SAW dan melaksanakan apa yang jadi amanat Rasulullah SAW. Fatihah hanya untuk mereka. Kita yang bukan guru agama tapi mengikuti tuntunan agama dari orang-orang tadi, kita termasuk pengikut ajaran Rasulullah SAW. Kita yang kagak nuntut ilmu sebagaimana mereka, tapi kita cinta mereka, kita dukung upaya mereka, kita semarakkan acara-acara yang mereka adakan, yang itu adalah ajaran kita, das agama kita, Ahlus Sunnah Jamaah. Anda datang membantu dengan segala kelebihan, Anda pengikut ajaran Rasulullah SAW, Anda sekaligus pencipta orang-orang soleh tadi. Bismillahirrahmanirrahim.
ولا كل صلاة ولا عبد النبي محمد صلى الله عليه وسلم شهد لا إله إلا الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد رسول الله ثم الفضل على أرواح أزواج الطاهرات مثل المؤمنين وأبيات الطيبين الطاهرين والصلوات والتابعين وتابع التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وأولئك من العاملين وأولياء الصالحين وجعلنا من المؤمنين وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعزمنا وقدرنا وضربنا ونعوذنا ووجدنا وعلنا وسعنا من أمور الدنيا والآخرة ثم الفاتحة على من هو به جميع السادات. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى هذا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in ba'du. Yang masih kami hormati semua yang berkenan hadir pada malam hari ini, baik dari wilayah di luar Ujung Jaya, khususnya Ujung Jaya dan seputarnya, lebih khusus lagi ya orang-orang yang masih Allah telah tanamkan kecintaan dan pemeliharaan dari hati melalui badan yang berjalan terhadap pondok pesantren Madrasatul Najah ini, yang meski orangnya telah tiada tapi rohnya hidup selagi apa yang diajarkan dan diharapkannya tetap kita kerjakan. Itulah keuntungan orang-orang yang dapat hidayah taufik dari sekedar guru punya upaya dalam ilmu dan doa. Sebatas mana guru berupaya dengan ilmu dan doa serta pembaurannya yang menderita untuk kebaikan maslahatan jamaah lingkungan di mana guru itu berada, sebegitu pula hidup roh orang-orang yang dididiknya. Paham nggak? Kalau kita belajar di SD, tambah-tambahan kali-kalian sehingga di luar kepala kita bisa mengerjakan soal sampai saat sekarang ini sebatas yang diajarkan tambah-tambahan kali-kalian bagi bagian dari seorang guru. Selagi itu ilmu masih kita amalkan, masih kita jalankan, masih kita pergunakan sampai malam hari ini, padahal guru-guru tadi telah pulang ke rahmatullah entah beberapa puluh tahun yang silam, yakinkan apa yang kau dapatkan dan kau laksanakan itulah ketulusan orang-orang itu sebagai guru. Bisa dimengerti pun ajaran Rasulullah SAW selagi masih ada orang-orang baik yang mengingatkan kita tentang kewajiban kita dari Allah Ta'ala melalui ilmu syariat agama sebagai kemuliaan kamu dari pencipta Allah Ta'ala. Kau sadari ini kemuliaanku, ini bukan sesuatu yang merenggut hak azasi aku sebagai manusia. Kau sadar ini adalah kemuliaanku dari Allah Ta'ala, penghormatan kudapatkan dari Allah melalui tangan Rasulullah SAW. Kau sadar itu suatu kemuliaan buat kamu yang melakukan ilmu syariat agama dalam ibadah dalam keseharianmu. Bersyukurlah kamu kepada guru-guru yang senantiasa merawat, menjaga apa yang kau perbuat, yang itu adalah kemuliaan jati seorang muslim atau muslimat. Berbeda dengan dosa, terserah, tapi kemuliaan ku dapatkan hanya dengan ilmu kita ketahui dosa, hanya dengan ilmu kita ketahui sejauh mana bahaya dosa, hanya dengan ilmu aku dapat menghindar dosa besar yang dapat merusak keakraban, kebersamaan sesama kita yang bersaudara dalam agama. Tolong diperhatikan ya, saya punya bahasannya terlalu cepat. Kenapa? Saya biasa ngitung tanggokan. Tahu tanggokan? Kenceng, nyair. Saya biasa ngitung duit boleh minta. Lain, duit boleh minta sama duit boleh nyari, beda jauh. Duit boleh nyari, berkeringat, boleh minta, keringetan. Habib Kadipaten, ya. Biar sadar, di mana Habib Alwi, di situ pasti ada uang yang diminta. Ngerti ya? Tapi nggak minta sama Habib Kadipaten sebab mereka kemari pakai mobil sewaan.
Kagak boleh sesama muslim saling menyakiti. Bisa dong mati. Masa orang boleh nyewa datang di sini diminta? Itu akal manusia. Akal agama tidak seperti itu. Hanya dengan memberikan sentilan-sentilan yang manfaat dan tujuan baik untuk kemanfaatan orang itu dalam agama, sentil dia sehingga dia sadar dirinya ada dalam kelemahan atau kelalaian dalam perbaikan diri melalui agama. Bu, ibu, bu, ya orang nanya nggak ada nyautin, takut dikata perawan kali. Bu, apuntennya tos tuang bu. Emang tukang makan. Ditanya, bu udah makan bu? Udah. Maaf bu, saya sejak datang belum makan. Ibu saya lagi gemeter bu, dari laparnya ibu. Oh, makan semalam gemeter. Makan sedikit. Allahumma, makan-makan tadi di restoran lewat Sadang. Makan gemeter. Gemeter kapan? Waktu makannya kagak, waktu bayar gemeter. Mahal amat. Makanya saya minta duit ya panitia. Saya kok kemana bu? Minta uang bu. Sudik lu kira bensin gue dari Bon Kapuk. Saya mau nerangin sesuatu. Ya. Ini acara apa sih? Bu, ini acara naon sih bu? Wow, sareng. Haul almarhum Kiai Abdul Musa, terus Isra Mi'raj, menyambut Ramadan, menyambut Nuzul Quran, menyambut Idul Fitri. Serakah amat anjir. Walhasil, andai kata Allah Ta'ala punya kehendak sebulan sekali kita bisa bertemu minimal setengah dari yang hadir pada malam hari ini, Allahu Akbar, nikmat betul ajaran Rasulullah SAW. Tapi kenapa kok enggak begitu? Ini kan boleh dianggap 35% dari Jakarta. Mereka yang terbiasa saya bina dalam ilmu, tapi melalui cara yang keras, keji saya perbuat atas mereka. Orang Sunda terlalu lembut untuk dididik. Jangan biarkan kelembutan dalam didikan. Lembutlah dengan hatimu dalam memberikan ilmu dan doa. Tidak dalam mendidik orang-orang Sunda. Tidak boleh Sunda sekarang sama dengan Sunda 50 tahun yang lalu. Tidak bisa itu terjadi. Didiklah manusia dengan kelembutan hati, bukan dengan urusan kekerasan dalam bahasa dan tuntunan. Lembut hati adalah sesuatu yang langka dimiliki oleh orang berilmu. Satu di antara lembut hati, dia berkata kasar, seakan menghina, seakan mencela, seakan memaki. Hatinya menjerit, berharap kepada Allah Ta'ala untuk jadi baik orang-orang yang diajarkannya. Paham itu lembut hati. Lembut hati hanya dimiliki oleh seorang wali Allah, tidak lainnya. Selesai. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Nanggok kenceng belakangan. Ini kan baru pemanasan. Habis pemanasan kan baru pendinginan. Allah, saya kalau melihat Ustadz Fakhruddin ibu. Allahu Akbar bu. Perasaan langit dekat ibu. Luar biasa ini kiai. Antik ini kiai ini. Nggak ada mudanya. Luar biasa. Saya ibu, ini mesti jadi saksi ini. Maaf apuntennya, kira Bismillahirrahmanirrahim. Ingat Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya diajak oleh almarhum Al-Mawlana Kiai Abdul Musa ke rumah Ustaz Haji Fakhruddin. Diajak waktu Cipatat ya, Bulelkan Rimbang. Saat itu orang tua beliau ini masih hidup. Karena saya datang, ya, nggak ngerti bahasa Sunda, ya Sunda sih ngatos menang nemu. Ustaz Abdul Musa almarhum ini ngomong sama bapaknya, tang disediain makanan. Saya kan bukan nggak senang makan, bukan nggak doyan makanan. Saya tak pernah membiasakan mulut saya kenyang dengan makanan yang berwarna-warni. Saya nggak pernah membiasakan mulut saya kenyang dengan makanan yang halal. Untuk Anda ingat dan Anda sadari, kalau bisa Anda tiru sampai mati. Saya bukan tipe manusia yang membiasakan mulut saya makan makanan warna-warni. Saya bukan tipe manusia yang membiasakan perut saya kenyang dengan aneka sesajian haram. Sejak usia 10 tahun saya nggak pernah membiasakan urusan itu. Jadi saya nggak tahu nih bapaknya ngomong apa. Abundan candanya. Selesai, tanya Ustaz Giim.
Tuh bapaknya Ustaz Bahru ini ngomong apaan? Ustaz Abdurrahim Musa jawab, Bib. Ketika almarhum orang tuanya Al-Ustaz Haji Fahrudin dalam usia 10 tahun, Bib, telah terdengar tuh 100 tahun yang lalu waktu orang tuanya berusia 10 tahun, habis ngomongnya dia. Katanya nanti Anda akan dipimpin oleh seorang syarif. 100 tahun yang lalu, kalau dari sekarang, kalau ini 10 tahun yang lalu ketika orang tua Al-Ustaz Haji Fahrudin cerita, waktu dia berumur 10 tahun. Jadi kalau itu sekarang 100 tahun yang silam sudah sangat didengar dan terdengar di masyarakat luas saat itu. 100 tahun yang silam, nanti aranjena orang-orang Islam Sunda nanti akan dipimpin oleh seorang syarif. Dipimpin maksudnya dituntun, dibimbing dalam kemaslahatan, kebaikan yang menguntungkan dalam kehidupan. Itu arti dipimpin, bukan manusia pimpin sekarang dalam bahasa. Anda kan kebanyakan muslimat dipimpin oleh manusia yang bukan pemimpin dalam kebaikan Anda dalam kehidupan melalui agama. Semenjulukannya aja pemimpin atau pimpinan, udah kebanyakan setan. Tuh manusia sekarang kebanyakan setan. Bangga dengan pemimpin atau pimpinan. Setan-setan berjalan yang Anda tak pernah mengenali. Aku tahu. Dia mengatakan nanti Anda orang ini kelak akan dipimpin oleh seorang syarif. Prasangka almarhum orang tua Al-Ustaz Haji Fahrudin ini mengingat ini syarif, maksudnya Habib dari Cirebon nih. Syarif 100 tahun kabengkernya. Ringkas. Nah Ustaz ini menjelaskan tuh kepada Anda nggak tahu. Rupanya riwayat itu nyata. Alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah. Simkuring yang datang main ke Narimbang, main ke kan ini nomor 1 Ujung Jaya melalui almarhum. Ujung Jaya mampir ke Narimbang, mampir ke Cipatat, mampir ke Congkeang, terus mampir dari semua tempat. Alhamdulillah, biar 1-2 orang masih ada tuh saudara Simkuring yang bisa menerima tuntunan yang Simkuring ajarkan, yang satu kalimat pun takkan pernah memberikan kesalahan atau mempersalahkan apa yang telah diterapkan oleh ulama-ulama atau sepuh-sepuh orang Sunda se-Jawa Barat dari ilmu pengetahuan agama yang Simkuring ajarkan selama ini. Alhamdulillah. Tapi yang Simkuring sesali, anak dari almarhum yang memberitahukan kabar semacam itu, kiai iya teh buron dari Simkuring. Bapaknya memberikan kabar bisyarah kegembiraan, alhamdulillah. Simkuring nggak jadi bangga. Alhamdulillah, apa iya ya Rob. Tapi di luar sadar memang Simkuring nggak tahu menanggung. Simkuring mengemis kepada saudara Simkuring orang Sunda untuk memberitahu ala kadar yang Simkuring tahu. Lalu kewajiban dari kecintaan seseorang dari apa yang diketahui kepada saudaranya memberitahu sesuatu yang manfaat untuk dirinya. Simkuring selalu memberikan kemanfaatan untuk saudara, nggak lebih. Yang punya diri, buju boneng, buron, lungo, kabur Sunda apa sih? Kabur ngilang, sungit, apa? Kayak telengit. Kebanyakan bojo. Belum baca salawat ya? Ngambil berkah dulu ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena ini peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar kita Muhammad SAW, sekaligus haul kawan baik saya, Al-Akhul Mukhlisul Mubarak, almarhum Al-Mahmullah Kiai Abdurrahim Musa. Hanya berkah beliaulah saya bisa diterima ya di keluarga besar pondok pesantren ini. Hanya berkah beliaulah ya saya bisa diajak membaur bersilaturahmi kepada sepuh-sepuh di Kecamatan Ujung Jaya ini dan seputarnya. Hanya berkah beliaulah dan doa share-nya yang saya nggak pernah tahu ada di mana dan kapan diucapkannya. Allah telah punya kehendak ya saya masih bertahan di tempat ini. Terima kasih banyak ya Rob. Dialah yang berbuat, dia pula yang dapat. Meringkas bismillahirrahmanirrahim ya, karena mendekati bulan puasa saya takut ibu meninggal dunia lebih dulu. Saya takut bapak pemuda remaja meninggal lebih dulu. Jadi daripada nggak ketemu, saya minta maaf, minta ridho lebih dulu. Ya, dikata mati lebih dulu takut. Orang yang takut mati biasanya yang utangnya banyak. Kalau orang yang punya utang bu berani mati bu. Orang kadang pikirin. Bu dengerin bu ya. Yuk ngakuping tuh. Apa lagi? Kuping. Nih Jakarta nggak ati ngakuping ngedengerin nggak ngakuping teh. Nih Jakarta nggak Jakarta bodoh bu nggak ngerti bahasa Sunda. Goblok Jakarta bu. Orang ngomong Sunda pada bengong. Ya. Kalau orang Sunda kalau kita ngomong Jakarta pada ngerti. Sebenarnya nggak bisa jawab. Bodoh lagi. Karena saya pribadi alhamdulillah masya Allah quwwata billah. Ya Allah telah kasih dua. Mencari kemanfaatan satu dan memberikan kemanfaatan. Dua perbuatan saya insya Allah sampai mati saya jalankan. Mencari kemanfaatan artinya di mana saya membaur, saya mesti dapat ilmu dari orang yang saya gauli. Di mana saya datang, saya mesti dapat sesuatu yang saya harapkan. Di mana saya mengambil ilmu, saya mesti dapat ilmu dari hati seorang guru. Bisa ada mati. Di mana saya membaur orang-orang, saya lihat dari teman pergaulan saya butuh ala kadar ilmu yang saya tahu, saya beritahu lelaunan, pelan-pelan, sebatas yang saya tahu dia bisa menerima ilmu dan bisa dilaksanakan. Nanti sebutnya kita kurang ya kebanyakan ilmu pengamalannya bukan ndak ada, nggak seimbang. Ilmu aranjen 10, pengamalannya ya 0,10. Kalau ilmu 10 yang kurang amalkan hiji jagoan. Ilmu kita dapat 10, bisa 1 kau laksanakan sesuai dengan aturan ilmu, kau pejago dalam agama. Mulianya seorang hamba Allah Ta'ala pengikut ajaran Rasulullah SAW dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab perbaikan yang akan didapatkan dari orang itu dalam sisi pengamalannya mempengaruhi lingkungan atau orang yang terdekat dari apa yang dia lakukan. Paham nggak? Kalau ada kawan tidak sholat, ibu, bapak, pemuda, remaja, laki, perempuan melaksanakan sholat, tuntunannya ilmu, jangan sholat anjing. Ya, sholat sekarang sholat kucing, sholat anjing, sholat apa, wallahu a'lam. Ketika kita laksanakan ibadah sholat, dasarnya tuntunan ilmu sholat begitu tata cara, begitu ilmu air dalam melaksanakan berwudu sesuai aturan ilmu, maka orang yang di sebelah kita yang dia sholat tanpa ilmu, kalau itu perbuatan berkesinambungan tulus karena Allah Ta'ala, karena ini adalah kewajiban dari Allah Ta'ala melalui lisan kanjeng Rasul Muhammad SAW, kita tahu kita laksanakan berkah pelaksanaan dari ilmu yang kita ketahui kepada diri kita dan orang yang terdekat kepada kita, ketika hal itu memang sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Paham enggak?
Bapak ibu cari artos keseharian untuk keluarga. Kalau betul cari artos untuk menghidupkan keluarga dan itu adalah bernilai ibadah, maka apa yang ibu atau bapak dapatkan tentu membuahkan pada rumah tangga. Alhamdulillah, gaduh 20.000, meser beas 2 liter, meser minyak tanah 3.000, meser minyak kelapa 1.000, minyak kelapa 1.000. Sebenarnya asal begitu doang. Atas deh, pengaruhnya nafkah tadi ada nyata tuh kepada keluarga kita pun. Perbuatan dalam agama nampak jelas pengaruhnya kepada dia yang berbuat tulus kepada apa yang diketahui dalam ilmu. Lihat aranjena, lihat orang berapa banyak menyampaikan ilmu dan nasihat. Kenapa pengaruhnya kok nggak nampak? Kenapa? Ketika tiada ketulusan, hati tulus, dia merasa bertanggung jawab dari apa yang diketahui sebagai kemuliaan, dan ini adalah tanggung jawab kepada sesama saudaranya seagama sebagai ajaran Rasulullah SAW. Mulia buat dia, tapi tanggung jawabnya besar kepada saudara. Betul dia sadari, dia sampaikan apa adanya dengan tanpa berharap puja-puji manusia. Itu namanya ketulusan. Tulus adalah keberkahan. Kalau itu terus berjalan berkesinambungan, pengaruhnya ada kepada orang yang kita ajarkan, pengaruhnya ada kepada orang yang kita doakan, pengaruhnya ada kepada orang yang kita tuntun. Sama halnya rumah tangga, kalau suami atau istri nyari nafkah, nyari uang, pengaruhnya ada buat anak, buat keluarga. Ada dapat 10, kadang 20, kadang nggak dapat, kadang dapat lebih. Larinya ke keluarga, bukan ke minuman, bukan ke judi, bukan ke joget-joget laknat Allah Ta'ala, bukan itu, Bu. Ngantuk sudah sih? Ya, pada ngantuk. Gua pulang nih. Biasanya nih, biasa saya Bu, hapunten ya. Ya, bapak-bapak orang Sunda nih biasa nih, jarang diminta endo kusil loh. Allah Ta'ala, aneh belum keluar ilmu kalau belum minta artos. Kata anak, gimana gua pulang ya? Ada yang jawab, jangan pulang, mahalan pulang lu, kata tidak ngasih tuh Habib. Habib minta duit dulu, Habib. Ada duit ya, Habib? Tampangnya Habib senyum-senyum, nggak pegang. Kalau kita minta sama Anda, ada yang 1.000, ada yang 10, ada yang 50, ada yang 100, sama Habib 1.000 rupiah, ku jadikan jimat untuk aku. Tapi kelihatannya nggak mega. Beb, saran dari anak, kemana kita pergi bawa duit, Beb? Kemana pergi bawa duit? Bismillahirrahmanirrahim. Sehina-hina kita, jangan kosongkan dompet Anda. Tuh, lihat, bisa paham nggak tuh? Kita pria punya selera, rokok sih boleh minta. Kemana pergi? Jangan kosong dompet kamu dari uang kamu. Ingetin tuh. Paham ente? Ente laki-laki wajib megang apa yang kau wajib pegang, minimal uang. Semiskin-miskin pria, pegang uang 1.000 rupiah, jangan hilang di dompet, pegang tuh 1.000. Bisa ada ngerti? Apalagi bisa lebih. Tuh, bergantung amal solehnya. Bisa ngasih kawan 1.000, bisa beliin teman rokok 2 batang. Allah mulianya seseorang dengan sekadar rezeki dapati kemuliaan dari Allah Ta'ala. Tapi kita langka bisa berbuat mulia. Kita kepengen berbuat mulia kalau orang banyak. Kesian. Kenapa Anda demikian jadi sahabat syaitan? Kesian ya Rob. Jangan. Berbuatlah indah di saat orang tak pernah tahu. Berbuatlah indah yang sekadarnya orang boleh tahu. Paham tuh ilmu? Nambok dulu ah. Jangan, maaf ya. Tuh inwan dulu deh, ngencreng. Orang Sunda yang orang sini zamannya kencreng, yang nggak ngasih tabok kayak mukanya. Sallu alaihi wa sallimu taslima hatta tanalu jannatan wa na'ima. Sallu alaihi wa sallimu taslima hatta tanalu jannatan wa na'ima. Sallu alaihi wa sallimu
تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما الله يجزي من يصلي على النبي عشرا ويبقى في الجنان مقيما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما ربي أنا أدعوك ليل نهار فاغفر ذنوبنا وكن علينا رحيما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما ربي أنا جئت لبابك قاصدا فارحم عبادك واهدنا يا كريما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما صبح الهدى ملأ الوجود سرورا لما بدا وجه الحبيب منيرا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما لما تشفع آدم من ذنبه غفر الإله له وكان غفورا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما لما بدا وجه الحبيب تلألأت كل البقاء وقال نطقنا شكورا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما والحور في غراف الجنان تبشرت وقضت بميلاد النبي نزورا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما بشراكم يا أمة الهادي لكم يوم القيامة جنة وحريرا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل
wa barik alaihi wa ala alihi. Apunten, simkuring minta waktunya 10 menit. Boleh Ibu? Bapak-bapak nih yang bukan orang Jakarta, pemuda remaja, laki perempuan, boleh simkuring minta waktu 10 menit aja. Boleh nggak? Habib-habib yang di belakang boleh minta waktu 10 menit, boleh? Yang bilang nggak boleh pulang, Bib. Kalau tamu sudah menyampaikan penghormatan dan tamu sudah memberikan sesuatu yang jadi harapan dan tamu datang dengan segala tata krama yang jadi harapan, jangan ada kata menolak apapun yang diarahkan kepada tamu tadi. Wah, omongan Bu, sare iya. Ya Allah, dia kena gempa oleh Allah. Alhamdulillah Jawa Barat mah tergempa bunya. Alhamdulillah. Kalau Jawa Barat lain sebuduting, ya Rob, jangan ada gempa. Wilayah di mana majelis ilmu ini hidup dan dihidupkan oleh masyarakatnya. Mau Tasik, mau Garut, mau Cianjur, terserah. Wilayah manapun Jawa Barat, ya Rob, hancurkan. Selagi tidak ada orang-orang soleh yang membawa kesolehan dalam ilmu syariat agama yang menguntungkan masyarakat, hancurkan provinsi-provinsi laknat itu, ya Rob. Apa? Betul. Orang tanya betul, jawaban sama. Ngantuk seceng. Biarkan negara Allah telah hancurkan. Anda rugi apa? Goblok dirugikan dengan gempa bumi. Gempa bumi bukan urusan Allah makhluk, urusan Allah Ta'ala. Anda berasa dirugikan dengan perbuatan Allah Ta'ala. Anda makhluk-makhluk laknat Allah Ta'ala. Tapi nggak pernah merasa dirugikan oleh pelaku-pelaku bangsa Anda sendiri. Anda pun makhluk terlaknat dalam pandangan agama. Bis. Dengan Fakhruddin, kok saya lihat mirip-mirip kayak Nabi nomor 26. Ya, tukang martabak telur, tukang lele, kang tambal ban jadi Nabi nomor 26. Sate, teh orang piru, orang kirang akal, gula Ahmad. Eta mah tukang martabak telur, Ibu. Kumaha sih? Karesek. Bu apuntennya minta waktu 10 menit nya. Biar ribo atuh. Ribo, Bu. Redo. Kalau anak perawan redo mah wajar, Bu, belum pernah dipapak. Anak perawan jangan berpikir tentang pendamping ya. Jangan, anak laki muda-muda di bawah 22 jangan berpikir dengan pasangan perempuan ya. Anda harapan orang tua, Anda harapan agama, Anda harapan diri Anda sendiri. Orang yang berharap sesuatu pada dirinya harus ada pejago-pejago yang mampu menuntun dan mengarahkan dia untuk maju ke depan. Satu di antara pengarahan orang yang terampil dan cekatan dalam memimpin, diharamkan, dilarang anak didiknya untuk berpikir keluar dari apa yang jadi harapan guru dan diri sang pelajar itu sendiri. Paham itu ilmu? Tidak? Anda belajar mau jadi orang manfaat nanti, jangan berpikir hal-hal yang merintangi kemanfaatan diri kamu sebagai pelajar. Kelak mau jadi apa? Jangan. Nih kagak, umur 18 teteknya udah turun. Umur 20 wilujeng sumping deh. Umur 22 punya anak. Ya gaduh anak. Netein di bawah pohon. Akhirnya teh manuk ciblek seueur. Kan perempuan goblok gebok itu. Anak satu tetek turun 2 cm. Anak 2 tetek kanan turun 2,5 cm. Anak 3 terus tetek sampai puser. Namanya ngomong kayak meteran. Ya goblok ale tolol. Anak laki baru umur 24-25 kawin. Ya duit boleh minta. Iya, kawin patungan. Iya, apaan aja. Bisa ada motif? Bangga keren sesaat. Kesenangannya, hahaha. Punya anak 1 tua, anak 2 mulain alis turun, anak 3 urat turun, anak 4 palak-palaknya turun.
Kenapa seperti itu? Sebab Anda membiarkan apa yang Anda harapkan, yang jadi keinginan sejak usia muda sampai ke depan, digoyahkan oleh angan-angan dan nafsu yang tidak terpikirkan. Bisa dimengerti, sehingga dibutuhkan orang-orang cekatan, orang-orang terampil yang mampu mengarahkan Anda dengan tidak mengabaikan jiwa muda. Paham atau ilmu? Bisa dimengerti? Jadi ketika kita berumah tangga, alhamdulillah, ujian kanan kiri pasti sesuatu yang diuji itu orang-orang pilihan, ya. Betul begitu, Beb? Betul gak, Beb? Nah, Habib nih, siapa yang berani tahan mereka seperti ini? Hanya aku. Betul gak, Beb? Oh, siapa? Ini kan Habib-Habib ada umur, mungkin punya anak kan, bang, si dua lagi perawan boleh aja kan, kok dikesel, jangan kasih Habib-Habib anak gua. Tapi karena aneh, ngomel bukan ngomel kecintaan, tapi dengan aneka sisi, dengan hal-hal yang jarang dimengerti. Kali-kali aja kita besok pagi mesti pulang, Bib, mampir dulu ke rumah Bib. Biasa, anda punya anak perempuan, Bib, cari paham nih. Tolong Bib, terserah deh, mau dibawa-bawa ke Jakarta boleh, mau dibawa ke Mekah terserah, mau dibawa ke Libya jangan, Bib, ya. Dibawa ke Libya. Nih, boleh minta waktu, boleh gak nih? Nasi dingin nggak apa-apa nih? Nggak usah pikirin nasi, ya. Nggak usah. Orang Sunda jeleknya satu. Jeleknya orang Sunda satu. Kalau ada acara kemek terus, makan terus, nagak tuang abis-abisan. Jangan ibu, bapak, jangan ya. Penyakit orang Sunda 21 tahun. Awas, sebaiknya jangan ngomong ya. Mulai nih, awas jangan berubah. Setan yang berubah. Orang Sunda jeleknya begitu. Kalau ada pengajian, makan. Ya, pengawasan, makan. Ada apa nih? Mi'raj, maulid, makan. Jangan begitu. Aranjan manusia bukan orang lapar. Hadir dulu, dengarkan ilmu. Banyak guru yang bicara, yang manfaat buat kamu. Kenapa harus kenyangkan perut baru kau dengarkan nasihat? Itu sia-sia. Orang yang terbiasa perutnya kenyang untuk dapatkan ilmu, jangan dia harap dia beroleh kemanfaatan dari ilmu yang diberitahukan oleh guru. Hancurnya pelajaran-pelajaran agama, guru-guru agama, kebanyakan perutnya diutamakan ketimbang kemanfaatan dari apa yang harus disampaikan. Orang yang kenyang perut jauh Allah Ta'ala berikan hikmah ilahiyah. Orang yang selalu kenyang perut jauh dari mutiara ilmu Tuhan berikan dalam bentuk lain untuk dia sampaikan yang menyentuh hati pikiran manusia. Karena perutnya dia nggak bisa mampu tahan. Duit banyakin. Udah pulang Bu ya. Terusin jangan nih. Ngarok secengnya tai apa. Ngarok seceng maksa apa. Lu kira mobil gue pajak pakai karton. Mau terus kan nih? Tapi jangan kesinggung ya. Kalau Anda tersinggung, Anda pertama ahli neraka. Kenapa bisa begitu? Kecintaan seseorang, ulama-ulama solehin, wali Allah, cintanya kebangetan sama kita. Sehingga dia harapkan kebaikan kita, keberuntungan kita dengan omelannya Allahu Akbar. Saya pernah, maaf saya cerita. Oh ya Rob, bercanda. Saya mampir ke rumah kawan, tong. Saya suka ngadu sama orang yang lebih tua. Tuh sifat Anda begitu. Ya boleh Habib kayak bukan Habib, lebih tua saya ngadu. Aduh, aneh takut sama orang, takut jatuh di salah. Aneh tukang ngomelin orang, ceramah kayak khutbah, ngomel, ngajar ngomel. Itu orang Betawi jawab, Bib, tawon yang paling bagus madunya adalah dia yang amat sangat menyengatnya, Bib. Kayak gitu. Aneh nggak tahu, betul gitu. Bener, Bib. Tawon yang paling sangat manfaat, tepat guna, obat mujarab buat seseorang madunya adalah tawon yang kalau dia nyatek, nyengat, Sunda naon sih, man? Sunda susah amat, setan Sunda ya. Nyatek dek Sunda nyeret. Nyeret. Kalau kata Betawi kebebet. Tuh, tawon nu nyeret.
Ngomongnya susah. Iya. Betul atau tidak? Naudzubillah. Al-Fakir saya nggak tahu, Singguri nggak tahu. Tahu-tahunya tuh setelah 15 tahun yang lalu. Rupanya begitu. Tawon yang amat sangat manfaat, madunya terasa betul adalah tawon yang nyeret. Kita kalau sering-sering ngomong begitu, cewek buron. Nah, boleh begitu, boleh ya. Jadi jangan berasa apa tuh Habib begitu, nggak punya tata krama, nggak punya etika, nggak punya akhlak agama. Jangan, kualat abis lo. Jangan. Kebenaran sesuatu itu yang wajib Anda tahu, bukan melihat sesuatu ketika pemberitahuan itu diberitahu kamu. Alhamdulillah, beda amatnya, ketus amatnya, kejam amat bahasanya, sadis amat, tapi alhamdulillah. Tapi saya rasakan alhamdulillah nih benar ya. Begitu alhamdulillah. Hanya menyayangkan bahasanya kasar, itu sudah tabiat atau karakter Simkuring. Tapi jangan lihat itunya. Ibu kan kadang-kadang Bu, ya dirayu sama suami mau ditidurin aja kayak ngambek. Betul gak Bu? Alah, suami, mama sekedik mama. Nah, mama, ini ya, ini ona. Sekedik dirayu pelan-pelan, nggak ngerti, diajak ngomong nggak ngerti, dikasih gambaran nggak ngerti, sampai bicara, hei, Bu, tak tahan. Sampai kita apa? Tak tahan aku, tak. Dia Bu, orang sudah ngomong aku. Biasa makan boyem aku. Gambar akhirnya. Atau ditarik kau punya baju, acukmu dibalik, ditarik sama suami. Bisa itu terjadi, kenapa? Karena kemanfaatan dari sesuatu melakukan kewajiban kamu, kau nggak pahami, sehingga terpaksa bahasa itu kasar. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk memberi ingatan dan kesadaran kamu. Kau seorang istri punya kewajiban. Aku seorang guru wajib menyampaikan karena kondisinya sudah berbeda dengan 30 tahun yang lalu, dengan 20 tahun yang lalu. Keadaan yang menjadikan perbedaan bahasa dan cara yang berubah. Bukan orang itu berubah ilmunya, tapi caranya berubah sesuai dengan keadaan yang berubah. Ngerti ya? Boleh terusin, capek Bu, udah saya kok udah minta duit segen nambahin Bu. Habis udah capek Bu, apunten gerang langkung apuntennya. Saya besok pagi harus kembali lagi ke Jakarta. Tuh, tiap malam capek Ibu. Saya tinggalkan anak saya tinggalkan istri saya tinggalkan harta benda saya tinggalkan di atas kenyamanan saya punya hidup di Jakarta begitu. Udah, ya Rob, aku pasti akan mati. Nikmat yang ada, terima kasih banyak. Tapi pantang aku terjerumus dengan nikmat yang kau beri. Tidak ya Rob. Paham Ibu ya? Kita hancurkan agama kita hancurkan diri kita karena setitik nikmat yang membuahkan neraka. Pantang sama aku ya Rob. Begitu jadi manusia, begitu jadi pemuda. Jangan karena sesuatu ente gagalkan kehidupan Anda, jangan karena sesuatu kegembiraan ente hancurkan kehidupan kemudian hari. Goblok pemuda seperti itu. Jangan, tahan, ceblus. Harus ada guru yang berani menyampaikan sesuatu benar, tapi dia juga menerima resiko. Artinya dia menerima keluhan-keluhan orang yang dididiknya. Pak, saya lebah ingatan Pak, saya ini Pak gimana? Bodoh kamu begini. Tapi goblok kamu kebanyakan nonton sinetron. Goblok kamu kebanyakan nyolong listrik. Biarin. Mau cerdas jangan mencuri. Mau kuat ingatan jangan makan haram. Mau baik kau punya hidup bahagia, raja tanpa tahta, jangan makan yang agama haramkan. Kenapa kita nggak bisa terus membaik dari waktu ke waktu? Allahumma, karena haram yang kita makan. Haram menjadikan kebaikan pudar. Haram dari orang baik mau membentuk Anda baik dan beruntung dalam kehidupan melalui agama. Karena ranjin orang beragama sulit karena haram yang orang makan.
Manfaat ilmu adalah dari waktu ke waktu mengurangi hal-hal yang kita makan dalam keharaman. Manfaat ilmu dan keberkahan dalam kehidupan melalui majelis ilmu adalah mengurangi hal-hal yang membuahkan keretakan. Tentu ada pengorbanan kita, kurang-kurang dikit maafkan kawan, maafkan tetangga, kurang-kurang dikit sudah daripada ribut gak enak, malu izin oh ayah ustad, ayah mu'alim, ayah habib, ayah sebuah aranjen mengalah. Paling mulia dari semua perilaku aranjen dalam agama, aranjen berbuat yang orang itu kagak tahu, yang anjen berharapkan dia manfaat hidupnya dalam agama. Maka sudah etaknah waliullah ibunya pemuda remaja. Hanya waliullah sajalah yang Gusti Allah telah berikan kemampuan, tenaga, pikiran, segala. Dia punya hati menginginkan aranjen saudaranya seagama baik beruntung dalam hidup melalui agama dengan segala pengorbanan dan penderitaannya, dan tanpa mengambil keuntungan apapun dari saudaranya seagama. Dia berpikir, dia berbuat dan agar aranjen beruntung dalam hidup melalui agama. Hanya waliullah, kekasih-kekasih Allah Ta'ala, pengantin-pengantin Allah Ta'ala dalam dunia lah yang punya hati semacam itu. Apakah orang tidak pernah merasa iri kepada kekasih-kasih Allah Ta'ala tadi? Ingat, kekasih Allah Ta'ala tak banyak menghargai urusan dunia, tapi dia tetap hamba Allah Ta'ala, dapat keleluasaan meminta kepada Allah Ta'ala sebatas yang dia inginkan dari Tuhannya Allah Ta'ala. Bisa, tapi tidak menipu orang-orang itu terjerumus dalam urusan dunia. Bisa dimengerti? Kenapa orang dulu banyak yang sejauh itu? Contoh kenapa negara orang merdeka demikian nggak layak merdeka lawan Jepang Belanda. Betul begitu? Karena saat itu wah, negarawan dari kalangan santri di per provinsi, sejauh sejarah mempernyatakan sejauh itu, banyak orang-orang yang tulus hatinya sehingga bambu jadi senjata, makanan ala kadar untuk tentara. Sekarang hidup di atas segala kecukupan, nggak mau berpikir untuk bangsa dan negara, nggak mau berpikir bagaimana mengamankan lingkungan masing-masingnya, tidak harus bergantung kepada tentara maupun polisi. Dan ada apa? Karena banyakkan haram yang dikemek, yang dimakan oleh orang-orang itu, sehingga nggak berpikir tentang kesejahteraan, nggak berpikir tentang kemanusiaan, tapi justru memanfaatkan kata ham untuk menghancurkan sebangsanya sendiri. Berpikir tentang demokrasi, tapi sesungguhnya anti demokrasi. Cara-cara memperlihatkan Anda tidak demokratis. Orang baik berbuat gimana caranya? Perlingkungan bisa saling kenal. Ada selisih paham, Anda yang boleh dianggap bisa dianggap punya andil lebih tua, apuntennya tong gitu ya, orang sekampung, orang satu RW tong berantemnya. Dia berbuat tidak hanya untuk satu keadaan, tapi di lain waktu pun dia berbuat silaturahmi. Itu orang-orang soleh kerjanya seperti itu, ibu, bapak, muda, remaja. Kalau saja aranjen bisa seperti itu, Allahu Akbar. Kita membiarkan kita punya adik tanpa agama, aranjen membiarkan suami atau istri tanpa agama, gimana ya Allah? Bisa ada mati, udah agama gampang ibu. Makanya saya memberikan pengawasan sampai bertahan 20 tahun minimal di sini. Yang gampang-gampang saya ajarkan anak muda, laki perempuan. Dosa masing-masing, yang penting orang punya ilmu syariat agama, pokok-pokok dasar ilmu untuk menjadikan sah orang punya ibadah. Hanya itu Sim Kuring punya tugas, nggak lebih. Ngajar buku agama tipis sudah naon sih? Tipis bu, malah tebelan gigi Sim Kuring gitu bang untuk kita udah. Itu CF tos 20 tahun. Saya ngajar di Jakarta, Jawa Barat, dari lain tempat. Ngajar buku tipis ibu, nggak habis-habis. Itu aja, canda, celak, minta, canda. Wah begitu aja. Bisa ada muli? Kekurangan Sim Kuring, kalau ada waktu ikuti pengajian ana lagi di sebelah sana. Kalau nggak ada halangan, ikuti lagi pengajian ana di sebelah sana. Dari berbagai tempat, berpuluh majlis taklim yang saya buat, saya mengemis, dapat tuh hal-hal yang mendukung apa yang saya ajarkan dari buku tipis tadi. Karena ilmu ya, yang tertulis hanya sekian, sementara yang terserap tak bisa dibatasi. Bisa dengerin?
Satu lembar wajib dimengerti, 99 halaman yang mustahil kau memahaminya karena proses waktu yang sungguh sangat amat lama, wajib diberi bayang-bayang. Sehingga ketika dia memasuki halaman 2, halaman 7, halaman seterusnya, dia sudah dapat gambaran dari gurunya. Meskipun gurunya telah tiada. Lihat pejago-pejago, lihat ahli-ahli di dunia akhirat sejauh itu. Lebih kurangnya minta maaf dari Bu, saya sudah lihat ibu nih sudah nggak perawan lagi nih. Kata mama, kata ibu, ya bener be. Saya lihat ibu udah goyang Bu nih. Baju putih kelihatannya bodas, kuning kelihatannya koneng. Ya, kumaha. Ya memang ngomong agak meteran. Bu, hapunten ya Bu, kurang langkung hapunten, doakan saya harus berangkat subuh ini ya. Ya kira langkung hapunten. Doakan urang semua bulan puasa pengosan sebagaimana biasa. Nah Ujung Jaya, kemudian Narimbang, dan hapunten kepada jamaah Narimbang ya, salam simkuring kepada Ajangan Mastur dan jamaah di sana ya. Hapunten simkuring besok tidak memberikan pengawasan dulu, jadi kirim salam sama jamaah Narimbang. Hapunten ya, minta maaf dari kita ketemu bulan puasa. Kenapa capek berlebihan? Karena juga simkuring ada acara di Jakarta, acara yang simkuring sudah dipasieun artos seueur, tapi simkuring belum lunasi untuk datang. Oh, daripada simkuring ambil uang tapi simkuring hianat tidak datang, berarti simkuring makan haram. Lebih baik kebiasaan baik simkuring tinggalkan, mencegah jangan sampai haram aku makan. Jadilah kau manusia minimal seperti itu. Lebih kurangnya minta maaf dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.